bahwasanya untuk salat Jumat tidak ada salat qabliyah. Untuk salat Jumat tidak ada salat qabliyah, tapi ada ba'diyah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini kita membahas tentang sholat sunnah qobliyah Jumat. Sholat qobliyah Jumat ini sudah sering kita lakukan dan bahkan menjadi amaliyah kita, teman-teman. Akan tetapi ada beberapa saudara kita yang justru menafikan kesunahan sholat qobliyah Jumat. Mereka menyatakan bahwa sholat qobliyah Jumat ini tidak memiliki dasar, tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, kemudian sholat qobliyah Jumat ini hukumnya tidak sunnah. Sementara kita sudah lama dan bahkan sudah turun-temurun melakukan sholat qobliyah Jumat, namun sekarang ada beberapa kelompok yang justru menafikan. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita bahas apakah sholat qobliyah Jumat ini hukumnya sunnah, kemudian adakah dalil-dalilnya. Pertama, saya membawa kitab Hasyiat Al-Qulyubi wa Umairah ala Kanzir Raghibin, Syarah Minhajit Thalibin pada jilid 1 Shahifah 311 sampai 312. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara salat rawatib adalah wa ba'dal jum'ati arba'un. Setelah salat Jumat ada 4 rakaat, yakni ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Wa qoblaha ma qoblad duhri wallahu a'lam. Sedangkan qobliyah Jumat itu sebagaimana qobliyah duhur. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Min rakaataini au arba'in, baik 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi qobliyah Jumat itu hukumnya sunnah sebagaimana sholat sunnah qobliyah duhur, teman-teman ya. Untuk bilangan rakaatnya bisa 2 rakaat atau bisa 4 rakaat. Lalu dalilnya mana? Di sini dikatakan al-awwalu atau adapun yang pertama yakni yang 2 rakaat. Li hadits Ibnu Majah, ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ja'a Sulaikun al-Ghatafani. Sahabat Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuh, sedangkan baginda Nabi sedang melakukan khutbah. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Sulaik yang baru masuk ke masjid itu, "Ashallaita an qabla an taji?" Wahai Sulaik, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke masjid ini? Kemudian Sulaik menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Fasholli raka'ataini wa tajawwaz fihima." Kamu lakukan sholat 2 rakaat dan ringankan sholatmu itu. Nah, ini teman-teman yang kemudian menjadi dasar atas kesunahan sholat qobliyah Jumat. Di dalam kitabnya ini kemudian dilanjutkan, qauluhu as-shallaita qabla an taji sharihun fi annahu laisal muradu birrakaataini tahiyatal masjid. Jadi redaksi hadis as-shallaita qabla an taji ini memberikan satu penegasan bahwa yang dimaksud dengan 2 rakaat yang diperintahkan oleh baginda Nabi itu bukan sholat sunnah tahiyatul masjid, bal huma sunnatul jum'ati, melainkan sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa sholat sunnah qobliyah Jumat itu memiliki dasar, memiliki dalil. Kemudian, wathani yang kedua, yakni yang 4 rakaat, ini kiasan bil kiasi ala duhri, dikiaskan kepada sholat sunnah qobliyah duhur. Karena sholat sunnah qobliyah duhur itu bisa dilakukan 2 rakaat dan juga 4 rakaat. Di sini sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, saya tambah redaksi dari kitab Hasyiatul Baijuri pada jilid 1 Shahifah 132, teman-teman. Redaksinya begini. Wa arba'un qabla duhri, dan 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Wal jum'atu, sedangkan salat Jumat kadzuhri, itu seperti salat duhur, fima yusannu laha, terkait dengan sunnah-sunnahnya. Artinya kalau
sholat duhur memiliki sunnah qobliyah dan juga ba'diyah, demikian juga sholat Jumat memiliki qobliyah dan juga memiliki ba'diyah sebagaimana sholat duhur. Fayusannu, maka dianjurkan qoblaha sebelum sholat Jumat arba'un 4 rakaat. Wa ba'daha arba'un, dan setelah sholat Jumat juga 4 rakaat. Di khabari Muslimin, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusallih qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Ketika salah seorang di antara kalian melakukan sholat Jumat, maka lakukan sholat sebelumnya, sebelum sholat Jumat, lakukan 4 rakaat dan sesudahnya juga 4 rakaat. Artinya, qobliyah Jumat itu 4 rakaat dan ba'diyah Jumat itu juga 4 rakaat. Nah, teman-teman, ini sebagai catatan, disclaimer ya. Setelah saya mengecek di dalam kitab Sahih Muslim, redaksi ini tidak ada. Fal yusolli qoblaha. Qoblaha ini tidak ada di dalam kitab Sahih Muslim. Tidak saya jumpai, tidak saya temukan. Redaksinya langsung fal yusolli ba'daha arba'an. Nah, barangkali ada di antara teman-teman nanti yang bisa menemukan redaksi ini di dalam kitab Sahih Muslim, bisa dicantumkan di kolom komentar, teman-teman ya. Saya minta tolong, kalau ada yang tahu redaksinya, cantumkan di kolom komentar. Falyusolli qoblaha arba'an. Jika memang tidak ada, nggak apa-apa, diabaikan hadis ini. Tapi setelah saya cek di dua kitab, di kitab Baijuri, ini cetakan Al-Haramain, kemudian saya juga mengecek di cetakan yang lain, cetakan Beirut, itu juga ada redaksi falyusolli qoblaha arba'an wa ba'daha arba'an. Itu teman-teman ya. Barangkali ada yang menemukan di dalam Sahih Muslim, tolong ditulis di kolom komentar. Lalu yang kedua, wa khabarit Tirmidzi. Ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi, An-Nabna Mas'udin kana yusolli qoblal jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Bahwa sahabat Ibnu Mas'ud, beliau melakukan sholat qobliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat. Artinya sahabat Ibnu Mas'ud melakukan sholat qobliyah 4 rakaat. Teman-teman ya, sholat qobliyah Jumat itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Dan kualitas athar ini setelah saya cek di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, pada jilid 3 Sohifah 48 disebutkan kualitas athar ini adalah soheh, teman-teman. Wa sohah an Ibnu Mas'ud min fi'lihi. Bahwa qobliyah Jumat dilakukan 4 rakaat itu telah sah dilakukan ataupun soheh dari riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi ini adalah dasar-dasarnya. Selain hadis juga memiliki dasar dari athar sahabat. Nah, sudah jelas teman-teman ya. Sekarang kita lanjut. Di dalam kitab Fathul Bari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarah Sahih Bukhari, pada jilid kedua, Sohifah 426, disebutkan, An-Nafi'in qolah, dari sahabat Nafi', An-Nafi'in dari Imam Nafi' qolah, kana Ibnu Umar yutilu sholatah qoblal jum'ati, bahwa sahabat Ibnu Umar, beliau memanjangkan sholatnya sebelum Jumat. Artinya sahabat Ibnu Umar melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat, wa yusolli ba'daha rok'ataini, dan setelah sholat Jumat 2 rakaat. Wa yuhadithu, dan sahabat Ibnu Umar menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, bahwa salat qobliyah Jumat itu juga dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jadi kita tidak bisa menafikan riwayat Ibnu Umar ini. Ibnu Umar menyatakan bahwa qobliyah Jumat itu juga dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ini merupakan satu riwayat yang sampai kepada kita melalui sahabat Ibnu Umar, bahwa qobliyah Jumat itu dilakukan oleh baginda Nabi, kemudian diikuti oleh sahabat Ibnu Umar.
Lalu ihtajja bihi An-Nawawi fil Khulasaah ala itsbati sunnatil jum'ati allati qablaha. Ini dijadikan hujjah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Khulasaah atas ketetapan sunnah Jumat qobliyah. Nah, sudah jelas teman-teman ya. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani melanjutkan pula di dalam kitab Fathul Bari di halaman yang sama, wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyati rak'ataini qoblal jum'ati umumu ma sahahahu Ibnu Hibban min hadits Abdullah bin Az-Zubair marfu'an. Sedangkan pijakan yang paling kuat untuk disyariatkannya 2 rakaat qobliyah Jumat itu adalah keumuman kandungan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban yang kualitasnya adalah sahih dari hadis sahabat Abdullah bin Zubair marfu'an. Ini hadisnya marfu' teman-teman ya. Tapi kalau kita kembali ke ilmu mustalah hadis, hadis marfu' itu bisa diterima asalkan sanadnya itu sahih ya, sanadnya adalah sahih. Itu bisa dilihat di antaranya ya, dilihat di kitab mustalah hadis lah. Ya, di kitab mustalah hadis, hadis marfu itu bisa diterima jika perawinya itu adalah thiqah. Dan di sini sudah disebutkan ma sahhahahu Ibnu Hibban. Jadi riwayatnya ini adalah sahih. Apa hadisnya? Ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'ataini. Tidak ada salat fardu melainkan di antaranya ada 2 rakaat. Jadi ada qobliyah, ada ba'diyah. Salat Jumat itu termasuk salat fardhu. Oleh karena itu, masuk dalam keumuman ini berarti qobliyah Jumat itu ada, ba'diyah Jumat itu juga ada. Wa mithluhu haditsu Abdullah bin Mughaffal al-Madi fi waqtil maghrib baina kulli adanaini salatun. Di antara adzan dan iqamat itu adalah ada salat sunnah. Ini salat qobliyah Jumat. Salat Jumat itu juga ada adzannya, ada iqamahnya. Oleh karena itu, salat qobliyah Jumat itu ada dan hukumnya sunnah dan memiliki dalil yang kuat. Dalilnya itu sahih, teman-teman ya. Nah, sekarang ini tambahan saja. Apakah salat qobliyah Jumat itu termasuk salat rawatib ataukah bukan? Nah, sekarang kita bahas masuk salat rawatib atau bukan. Di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, pada jilid ke-8 Shahifah 333 disebutkan, wa qad ikhtulifa fi sholati qoblal jum'ati hal hiya minas sunan ar-rawatib ka sunnati dhuhri qoblaha am hiya mustahabbun muraghabun fiha ka sholati qoblal asri. Ulama berselisih pendapat mengenai sholat qobliyah Jumat ini apakah termasuk sholat sunnah rawatib sebagaimana sunnah qobliyah duhur atau hanya sekedar dianjurkan, disunnahkan seperti halnya sholat qoblal asri. Di sini disebutkan wa aktsarul ulama ala annaha sunnatun ratibatun. Mayoritas ulama menyatakan bahwa qobliyah Jumat termasuk sunnah rawatib. Minhum di antara mereka adalah Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, wa Tsauri, Imam Ats-Tsauri, wa Abu Hanifah wa ashabuhu, dan Imam Abu Hanifah dan para ashabnya, ala anna, dan para ashabnya, wa huwa dhahiru kalami Ahmad, juga Imam Ahmad bin Hambal. Jadi yang menyatakan sebagai sholat sunnah rawatib ini para ulama yang hidup di generasi salaf, teman-teman ya. Wa qad dzakarahu al-Qadhi Abu Ya'la fi Syarhil Madhab wa Ibnu Aqil wa huwa as-shahih inda ashabi Syafi'i, bahwa sholat qobliyah Jumat sebagai sholat sunnah rawatib itu adalah pendapat yang sahih menurut ashabnya Imam Syafi'i. Jadi sudah sangat jelas kesimpulannya, sholat qobliyah Jumat itu hukumnya sunnah dan bahkan termasuk sunnah rawatib, artinya muakkad, sangat dianjurkan, dikuatkan untuk dilakukan karena masuk sholat sunnah rawatib, kemudian memiliki dasar hadis yang sahih, kemudian dilakukan oleh para sahabat, atharnya pun juga sahih. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.